3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kerajaan Singosari. Suatu hari, dikala Ken Arok tengah berada di istana kerajaan Tumapel, ia melihat sesosok wanita yang cantik. Ken Arok tidak sengaja melihat betis dari wanita tersebut, yang konon mengeluarkan sinar atau cahaya. Kisah ini kemudian ia ceritakan kepada Dangyang Logawe. Ku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, Dangyang Logawe. Ceritalah wahai Ken Arok. Aku melihat wanita yang cantik dan kulitnya mengeluarkan cahaya, dan cantiknya itu tiada taranya di dunia ini. Jadi bagaimana menurutmu, Dangyang Logawe? Menurutku, wanita dengan tanda seperti itu disebut Narwesari. Ia adalah wanita utama, ratu dari semua wanita, meskipun seorang pria papa dan gina. Jika beristri wanita semacam ini, maka pria tersebut tentu akan bisa menjadi raja atau orang yang tinggi jabatannya. Mendengar perkataan dari Dangyang Logawe, Ken Arok semakin bertekad untuk memperistri Ken Dedes, termaksud bila harus membunuh Tunggul Ametung. Maka berangkatlah Ken Arok menuju tempat tinggal Empu Gandring, seorang empu pembuat keris yang sangat termasyur. Dengan keris buatan Empu Gandring ini, Ken Arok bermaksud membunuh Tunggul Ametung. Ki Empu, tolong buatkanlah saya sebuah keris yang ampuh. Saya harapkan bisa selesai dalam waktu 5 bulan. Harap diperhatikan, Ki, agar keris itu dapat selesai. Kalau kamu menghendaki yang baik, seharusnya dalam 1 tahun. Kalau dalam 5 bulan, belumlah cukup. Pengukiran keris itu terserah saja bagaimana bentuk serta coraknya. Saya tidak peduli masalah janji. Pokoknya dalam 5 bulan harus selesai. Titik. 5 bulan kemudian, maka Ken Arok pun teringat akan janjinya, yakni akan pesanan keris tersebut kepada Empu Gandring. Ini sudah 5 bulan. Saatnya aku mengambil pesanan keris itu. Ki, sudah selesaikah keris pesanan saya itu? Duh, Kaki, kerismu itu justru yang sedang kuukir ini. Ketika mendengar jawaban tersebut, Ken Arok menjadi tak senang hati dan bersikap kurang sopan. Ken Arok melihat kerisnya yang sedang dikikir. Keris diberikan oleh Empu Gandring, diterima oleh Ken Arok dan diamat-amati. Serentak sadar bahwa kerisnya belum selesai, maka Ken Arok marah. Ini keris belum rampung. Bukanlah saya sudah berkali-kali berpesan. Tak ada gunanya saya berkata. Kalau begini kenyataannya, Ki. Terlalu sekali kau ini, Ki. Masa kan mengikir pun sampai 5 bulan masih juga belum selesai. Benar-benar mengacuhkan pesananku kau, Empu Gandring. Gandring ditusuknya dengan keris bikinan sang empu itu sendiri. Segera sang Empu Gandring pingsan. Ken Arok keterlanjuran menurutkan api amarah. Keris disabetkan di lumpang tempat kikiran. Lumpang yang terbuat dari batu itu terbelah jadi 2. Setelah itu keris disabetkan ke arah Paron. Paron pun pecah berkepingan. Setelah itu terdengarlah suara 3. Ken Arok, besok kau sendiri pun akan mati oleh keris itu juga. Anak dan cucumu 7 raja akan meninggal pula dengan senjata yang sama. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mak Empu Gandring segera meninggal. Ken Arok sangat menyesal dengan kematian Empu Gandring. Tua keris Empu Gandring ternyata terbukti sakti. Buktinya keris ini berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok sendiri dan keturunannya, sehingga tepat seperti sumpah Empu Gandring bahwa kerisnya membunuh 7 orang raja. Ken Arok pun segera melancarkan rencananya, yaitu membunuh Tunggul Ametung agar dapat memperistrikan Ken Dedes. 3.
bagaimana engkau mendapatkan keris ini, Ken Arok? Aku sangat menyukainya. Apa kau ingin meminjamnya, Buto Ijo? Ya, tentu saja jika engkau bersedia. Aku janji akan membawanya kemanapun aku pergi. Sungguh aku menyukainya, kerismu ini, Ken Arok. Kebo Ijo pun seiring memakai keris tersebut dan membawanya kemana-mana. Dan hal tersebut menjadi siasat dari Ken Arok bagi Ken Arok sendiri. Peminjaman keris itu adalah sebagai siasat agar nanti yang dituduh oleh publik Tumapel adalah Kebo Ijo dalam kasus pembunuhan yang dirancang sendiri oleh Ken Arok. Siasatnya berhasil dan hampir seluruh publik Tumapel termasuk beberapa pejabat percaya bahwa Kebo Ijo adalah tersangka pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok yang saat itu adalah seorang kepercayaan Tunggul Ametung langsung membunuh Kebo Ijo yang konon dengan keris pusaka itu. Jangan jawab, Pak. 1, ya mati dah. 2. Dengan begitu aku dengan mudahnya dapat melancarkan siasatku. Waktunya hampir tiba untuk membunuh Tunggul Ametung. Suatu hari, Ken Arok, Iya, Yang Mulia. kau adalah salah satu orang kepercayaanku, Ken Arok. Terima kasih untuk hal itu. Paduka Raja tidak perlu mengatakan hal tersebut. Itu memang sudah tugas hamba. Ken Arok siap-siap untuk mengeluarkan kerisnya tersebut. Dan Ken Arok lalu menusukkan keris tersebut ke Tunggul Ametung. Dan akhirnya Tunggul Ametung pun meninggal di waktu lain. Kerajaan menemukan sebuah keris yang sengaja ditinggalkan begitu saja di tempat di mana Tunggul Ametung wafat. Saat itu pula lah Kebo Ijo dituduh membunuh raja karena selama ini dialah yang memakai keris tersebut. Hah, ternyata engkaulah yang telah membunuh Raja Kebo Ijo. Ken Arok dengan ektinya lalu membunuh Kebo Ijo dengan keris itu sendiri. Ken Arok marah dan akhirnya keinginan Ken Arok pun terkabul. Ken Arok akhirnya dapat memperistri Ken Dedes dan juga menaklukkan seluruh daerah Kediri dan mengganti namanya menjadi Kerajaan Singosari. Akhirnya aku menjadi raja juga. Hahaha. Setelah berselang 5 tahun kemudian, anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes mengetahui hal yang sebenarnya. Ketahuilah anakku, ayahmu meninggal dibunuh oleh Ken Arok. Apa? Kurang ajar dia. Aku janji akan membunuhnya, Ibu. Anakku, janganlah engkau bertindak ceroboh. Sabarlah engkau anakku. Pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, Ken Arok mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan Empu Gandring yang dikenal sebagai keris Empu Gandring. Melihat ceceran darah pada keris tersebut, ia merasa ketakutan, terlebih-lebih terdengar suara gaib dari alam keris yang tersebut meminta tumbal. Ia ingat kutukan Empu Gandring yang dibunuhnya dan serta-merta membatunya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkannya, namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang. Sementara Anusapati dan Ki Pangalasan merancang pembunuhan tersebut. Tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Anusapati menyerahkan keris kepada Ki Pangalasan yang menurut bahasa sekarang bertugas sebagai eksekutor terhadap Ken Arok. Tugas itu dilaksanakannya dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki Pangalasan dengan keris itu. Ada apa ini? Aku harap kutukan itu tidak benar. Aku harap tidak benar. Rasa geram dari Anusapati tidak bisa dihindarkan. Ia kemudian bertekad untuk membunuh Ken Arok. Ia bermaksud untuk menemui Ken Arok. Ini tuh. Apa itu?
Aku gunakan saja benda ini untuk membunuh Ken Arok yang biadab itu. Dan Ken Arok. Biadab kau Ken Arok, beraninya kau membunuh ayahku sendiri. Apa maksud yang kau bicarakan, anakku? Tanpa basa-basi langsung membunuh Ken Arok dengan keris tersebut. Akhirnya Anusapati menjadi seorang raja dan menggantikan Ken Arok. Namun sayangnya Anusapati gemar melakukan sabung ayam dan berhura-hura. Namun kekuasaan Anusapati berjalan dengan singkat saja. Suatu hari, Kurang ajar, beraninya dia membunuh ayahku. Aku harus menurut balas terhadapnya. Hutang dibayar hutang, nyawa dibayar nyawa. Tohjaya mengadakan acara sabung ayam kerajaan yang sangat digemari Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Tohjaya mengambil keris Empu Gandring tersebut dan langsung membunuhnya di tempat. Tohjaya membunuhnya berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah membunuh Anusapati, Tohjaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Ini adalah balasan atas apa yang telah engkau lakukan kepada ayahku. Terimalah pembalasan dariku. Tohjaya sendiri Nyawa. Tohjaya sendiri tidak lama memerintah. Muncul berbagai ketidakpuasan baik di kalangan rakyat dan bahkan kalangan elit istana yang merupakan keluarganya dan saudaranya sendiri. Di antaranya Mahisa Cempaka dan Diah Lembutal. Ketidakpuasan dan intrik istana ini akhirnya berkobar menjadi peperangan yang menyebabkan tewasnya Tohjaya. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni yang memerintah cukup lama dan dikatakan adalah masa damai kerajaan Singosari. Lalu raja berikutnya bernama Kertajaya selama ia memimpin dan merupakan kerajaan terbesar di Raja Singosari. Sekian dari kelompok kami, Kerajaan Singosari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.